Alhamdulillah sampai sekarang ini saya dari lahir sampai sekarang saya tidak pernah pacaran. Alhamdulillah jomblo. Yang pertama Ustaz tentang cinta saya ingin bertanya apakah boleh saya mencintai dalam diam? Karena Kabila anak Ya. keberapa? anak pertama. Oh, yang saya cintai dalam diam itu anak kedua. Terus pertanyaan saya yang kedua itu bagaimana saya bisa berdamai dengan keadaan saya yang sekarang Ustaz, karena qadarullah orang tua sudah pisah dan kadang kalau saya pergi di suatu tempat, contohnya tempat makan, ketika saya melihat orang yang makan sekeluarga yang harmonis, bagaimana saya bisa mengatasi rasa iri saya terhadap situasi itu, Ustaz? Kalau lagi ngelihat kebaikan pada diri orang lain dan kita menginginkannya, cobalah berselawat kepada Nabi SAW. Dan dalam hati kita niatkan, ya Allah berikanlah saya kebaikan itu. Karena kalau kita nggak berselawat, nanti kecemburuan itu akan ditunggangin oleh setan, jadi iri dengki terus ain. Makanya caranya biar kita nggak menyakiti orang, juga nggak jadi penyakit hati buat kita. Coba sholawat Nabi sambil dalam hati mengatakan, ya Allah saya menginginkan kebaikan itu. Walaupun sekarang dipakai buat ngelihat mobil bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngelihat cewek cantik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebetulnya nggak salah, tapi ya agak sedikit ini aja lah. Lebih baik lagi dipakainya buat yang baik-baik. Misalnya keluarga harmonis, orang yang berprestasi, orang yang sukses, bla bla bla. Kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kok sholawat? Karena sholawat itu adalah wasilah untuk diijabah doa yang paling luar biasa. Dulu ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya suka berselawat kepada engkau di dalam doa saya. Kira-kira berapa bagian sholawat untukmu di dalam doa yang paling baik? Apakah 1/4? Jadi kalau dia berdoa 1/4-nya sholawat. Dia tanya ke Rasulullah, boleh gak 1/4? Kata Nabi, boleh, tapi kalau lebih banyak lebih baik. Oh kalau gitu 1/2 ya Rasulullah. Boleh, tapi kalau lebih banyak lebih baik. Oh kalau gitu 3/4 ya Rasulullah. Boleh, tapi kalau lebih banyak lebih baik. Ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan isi doa saya hanya dengan sholawat saja. Kata Nabi, kalau begitu Allah akan mengampuni dosamu dan mengabulkan permintaan-permintaanmu. Ternyata salah satu cara berdoa yang paling brilian menurut sahabat Nabi adalah sholawat. Malah gak minta, sholawat aja gitu. Mintanya di dalam hati, dalam bentuk niat gitu. Bukan, ya Allah berikanlah. Itu boleh, bagus juga. Tapi ada satu tips yang diajarkan sahabat Nabi. Ternyata dia malah gak minta. Dia cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam hatinya, ya Allah itu ya Allah, fulanah ya Allah, dia ya Allah, yang pakai kacamata ya Allah, yang pakai ini. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama tentang bolehkah cinta dalam diam itu kan istilah saya mulai populer sekitar 2 tahun terakhir kan. Dan itu bukan istilah baru sebetulnya. Itu istilah yang diambil dari hadis. Ini hadisnya nih. Kata Nabi, man asyiqa fa'affa fakatama famata mata syahidan. Siapa yang jatuh cinta tapi dia menjaga kehormatan lalu dia diam atau tidak mengutarakannya sampai dia mati, maka dia mati dengan dapat pahala syahid. Kenapa kok bisa mati? Saking ngenahan dirinya. Tapi kan jarang ya mati gara-gara cinta kan. Ini kan sebuah analogi lah, seberat itu gitu. Paling juga sakit, demam,
sakit gigi kali ya. Nggak sampai mati lah. Tapi artinya apa? Orang yang ketika jatuh cinta affa wa katama. Dua. Affa itu iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Nggak mau tersentuh. Nggak mau berdua-duaan. Apalagi berbuat dosa. Dia jaga iffahnya. Kemudian katama itu diam, disembunyikan rasanya, nggak diekspresikan dalam bentuk video TikTok atau apa gitu. Nggak ada night call atau sleep call, nggak ada pura-pura pacaran Islami. Kamu mau dibangunin tahajud nggak? Boleh. Jam berapa? Aku biasanya jam 6 sih. Subuh juga udah lewat. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Dia diam aja. Walaupun dia punya naruh perasaan, tapi dia diam. Kenapa? Karena belum waktunya. Kalau gara-gara itu dia mati, dia dapat pahala syahid. Tapi kan insya Allah nggak mati kan? Betapa mulianya orang yang menjaga kehormatan dan menahan diri meskipun dia jatuh cinta. Terus gimana dengan jatuh cintanya Ustadz? Nih, kata Umar bin Khattab tentang jatuh cinta. Jadi jangan bilang bahas cinta itu nggak penting. Kalau nggak penting ngapain Rasulullah ngebahas ini? Kalau kalian menganggap membahas tentang cinta nggak penting, kenapa para ulama menulis kitab-kitab tentang cinta banyak banget? Salah satunya Ibnul Qayyim menulis kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, tamannya para pecinta dan orang-orang yang saling merindukan. Imam Ibnu Hazm menulis kitab Tauqul Hamamah, Imam Ibnu Jauzi menulis kitab Dhammul Hawa. Itu semuanya kitab cinta, khusus kitab cinta, bukan kajian cinta, kitab. Kalau nggak penting, apakah mereka sia-sia ilmunya? Hadis tentang cinta banyak. Apakah Nabi mengatakan kalimat sia-sia? Enggak. Fikih penting, akidah penting, ibadah penting, syariat penting, cinta penting, muamalah penting, dagang penting. Semua penting dalam hidup ini selama tidak melanggar syari. Apa kata Umar tentang cinta? Kata Umar, "Dzaka mimma la yumlak." Perasaan cinta itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Karena dia tidak bisa dikendalikan, maka para ulama tafsir menerjemahkan kalimat di dalam surat Al-Baqarah, "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Apa kata ulama tafsir? Salah satu di antara yang tidak sanggup dipikul oleh manusia itu adalah cinta. Artinya apa? Kita nggak bisa mengendalikan perasaan cinta. Cinta-cinta aja. Dan kadang-kadang cinta nggak butuh alasan kan? Kenapa kamu cinta sama dia? Nggak tahu. Dan itu jawaban yang paling benar itu nggak tahu. Karena kalau tahu kamu belum cinta. Kamu hanya butuh. Cinta itu seringkali nggak punya alasan. Kalau punya alasan namanya butuh, bukan cinta. Kenapa kamu cinta sama dia? Soalnya dia baik sih. Oh berarti kamu butuh kebaikan. Soalnya dia orangnya royal sih, suka ngasih hadiah. Oh kamu senang hadiah. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Nggak tahu ya, cinta. Kenapa kata Umar? Dzaka syai'un la yumlak. Cinta itu tidak bisa dikendalikan. Karena itu cinta tidak dosa. Yang dosa ekspresinya, kata-katanya, postingannya. Sehingga siapa yang punya perasaan itu yang gak bisa dikendalikan, dia jaga ekspresinya, dia jaga kehormatannya, dia gak mau pacaran, dia gak mau disentuh, dia gak mau intimate lewat telepon dan segala macam. Insya Allah dia orang yang mulia di sisi Allah SWT. Jadi katillah, selama katillah bisa menjaga diri, insya Allah katillah tidak dosa dengan perasaan itu.